Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul harus menyusun ulang anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun 2026. Menyusul penurunan drastis dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 225,5 miliar rupiah. Dokter anak yang terlibat langsung pada pelayanan kesehatan bergerak di Kampung Karwage, Distrik Viruwage, mendesak peningkatan pemeriksaan tuberkulosis pada anak dengan metode Mantox. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Saveria Dungdiop dalam tayangan Infodigul. Edisi hari ini, Rabu 19 November 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul harus menyusun ulang anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun 2026. Menyusul penurunan drastis dana alokasi umum dari pemerintah pusat sebesar 225,5 miliar rupiah. Penurunan ini menyebabkan DAU Bovendigul untuk tahun depan hanya tersisa 607,4 miliar rupiah. Dari sebelumnya di tahun 2025 sebesar 832,9 miliar rupiah. Komposisi transfer dana ke daerah untuk Kabupaten Bovendigul pada APBD 2026 mengalami perubahan besar. Selain mengalami penurunan, DAU sebesar 225,5 miliar rupiah, daerah ini juga harus kehilangan aliran dana alokasi khusus, DAK fisik, dan dana insentif fiskal. Dalam sambutannya, Bupati Bovendigul Roni Omba mengatakan, berdasarkan alokasi anggaran transfer ke daerah untuk Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2025, dana alokasi umum DAU sebesar 832.906.499 juta rupiah. Pada tahun anggaran 2026, APBD mengalami penurunan sebesar 225.493.349 miliar rupiah. Sehingga dana alokasi umum tahun anggaran 2026 yang diperoleh hanya sebesar 607.413.150 juta rupiah. Berdasarkan alokasi anggaran transfer ke daerah untuk Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2025, dana alokasi umum atau DAU sebesar 832 miliar 906 juta 499 rupiah. Pada tahun anggaran 2026, APBD kita mengalami penurunan anggaran sebesar 225 miliar 493 juta 349 ribu. Sehingga dana alokasi umum tahun anggaran 2026 yang kita peroleh hanya sebesar 607 miliar 413 juta 100. Bupati juga menambahkan kemudian ada beberapa sumber dana yang mengalami penurunan seperti dana bagi hasil. Dari pusat, ada juga yang mengalami kenaikan seperti dana otonomi khusus dan DTI, serta ada juga sumber dana yang tidak lagi kita dapatkan di tahun depan, seperti dana alokasi khusus atau DAK fisik dan dana insentif fiskal. Bupati juga menegaskan untuk dana alokasi umum yang ditentukan penggunaannya adalah sebesar 584.191.777 juta rupiah. Dan setelah dipotong dengan alokasi dana kampung sebesar 10% dari total dana DAU atau sebesar 60.741.315 juta rupiah. Maka jumlah sumber dana alokasi umum yang tidak ditentukan penggunaannya menjadi sebesar 523.450.462 juta rupiah. Untuk dana alokasi umum yang tidak ditentukan penganggarannya adalah sebesar 584 miliar 191 juta 770 ribu. Dan setelah dipotong dengan alokasi dana kampung sebesar 10% dari total dana DAU
atau sebesar 60 miliar 741 juta 315.000. Maka jumlah sumber dana alokasi umum yang tidak ditentukan penganggarannya menjadi 523 miliar 450 juta 462. Dengan perubahan struktur transfer dana pusat tersebut, pemerintah daerah kini tengah melakukan penyesuaian prioritas anggaran, termasuk kemungkinan rasionalisasi program kerja, organisasi perangkat daerah, dan fokus pada sektor-sektor utama yang menyentuh pelayanan dasar masyarakat. Pemda Bovendigul menyatakan komitmennya tetap menjaga stabilitas pembangunan daerah di tengah penurunan fiskal yang cukup besar, sambil mengoptimalkan setiap ruang anggaran yang tersedia. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama Bupati Bovendigul memberikan ultimatum tegas kepada seluruh aparatur sipil negara dan kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk segera mendata dan menyerahkan nama-nama tenaga honorer. Peringatan ini disampaikan dalam apel bersama, menyusul temuan Bupati bahwa masih banyak tenaga honorer yang bekerja, padahal sejak 2023 telah ada surat edaran yang melarang pengangkatan baru. Dalam arahannya, Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak lagi mentolerir keterlambatan atau kelalaian dalam pendataan tenaga honorer. Wakil Bupati telah membuat surat edaran untuk meminta daftar honor. Ia juga mengungkapkan bahwa sudah dapat surat dari tahun 2023 tentang tidak ada pengangkatan tenaga honor lagi. Bupati juga mengungkapkan kekecewaannya setelah mendapati banyak tenaga honor berada di kantor, namun tidak hadir ketika dilakukan pengecekan di lapangan. Ia meminta para kepala dinas dan kasubag kepegawaian bertanggung jawab penuh terhadap bawahannya. Yang berikut, Pak Wakil sudah buat surat edaran untuk minta daftar honor. Kami sudah dapat surat dari tahun 2023 tentang tidak boleh ada pengangkatan tenaga honor lagi. Saya minta segera kasih masuk daftar nama honor itu. Di kantor banyak yang honor, saya cek begini banyak, ternyata kita di lapangan ini tidak ada satu yang hadir. Kemarin jangan kita bawa di hari ini lagi. Ada kasubag kepegawaian di setiap OPD ada toh. Daftar nama itu kasih masuk ke kamu. Kalau tidak Anda yang kena. Anda harus tegas kepada bawahnya. Jangan minta bupati lagi. Ada kepala dinas yang bilang, Pak Bupati ini bikin Bapak pun tugas. Saya tidak bisa turun langsung. Kalau saya turun langsung berarti Anda tidak mampu. Bupati juga menekankan bahwa pimpinan OPD harus bersikap tegas dan tidak melempar tanggung jawab. Kepala dinas harus tegas kepada bawahannya, jangan minta bupati turun langsung. Karena jika bupati yang turun langsung berarti kepala OPD tidak mampu. Selain pendataan honorer, Bupati turut mengingatkan seluruh OPD agar mempercepat penyusunan dan pembahasan program serta anggaran tahun 2026 yang harus diselaraskan dengan RPJMD. Ia menegaskan bahwa waktu sudah dekat akhir tahun, sehingga tidak boleh ada keterlambatan. Bupati secara khusus menyoroti organisasi perangkat daerah yang berkaitan langsung dengan keuangan dan perencanaan seperti Bapeda. Yang berikut, kami mau supaya dalam pembahasan anggaran program-program tahun ke depan itu harus tepat waktu. Kita sudah diberikan surat dari provinsi. Syarat kita ikuti. Supaya kegiatan-kegiatan kita, program kita yang sudah kita rencanakan bisa tepat waktu. Pembahasan APBD tahun 2026 dengan RPJMD itu teman-teman OPD segera. Jangan tunggu santai-santai, ini sudah mau akhir tahun. Nanti kita tidak jadi Natal. Terutama di bagian keuangan Bapeda yang biasa. Harusnya Natal bersama keluarga di luar, harus kerja tetap tanggung jawab negara. Mari kita saling membantu, supaya kita tidak saling menyalahkan. Kalau sudah terpaksa pagu yang dibagi ya sudah menyesuaikan. Di akhir arahannya, ia menegaskan bahwa jika pembahasan anggaran terpaksa dilakukan dalam waktu terbatas, maka pagu anggaran akan dibagikan dan sesuai tanpa kompromi. Apel ini juga menjadi simbol keseriusan pemerintah Kabupaten Bovendigul untuk membenahi tata kelola ASN, disiplin aparatur, dan penataan tenaga honorer demi menciptakan birokrasi yang efektif, tertib, dan bertanggung jawab.
Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Sementara itu, Bapak-Bapak, Saudara dong semua, Bupati Bovendigul Roni Omba menanggapi aksi demonstrasi para sopir angkutan terkait kelangkaan dan penyaluran BBM subsidi di sejumlah SPBU di Tanah Merah. Pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan menertibkan penggunaan BBM agar tepat sasaran. Hal ini disampaikan Bupati Bovendigul Roni Omba kepada awak media usai menemui para demonstran yang menuntut penertiban distribusi BBM di beberapa SPBU di Tanah Merah yang berlangsung di halaman kantor Bupati. Bupati mengatakan pemerintah memberikan apresiasi kepada para sopir yang telah menyampaikan aspirasi secara baik dan tertib, serta memastikan akan menindaklanjuti tuntutan tersebut. Pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan Kadis Perindakop untuk mengundang pihak-pihak terkait membahas perkembangan selanjutnya bersama Forkopimda, termasuk Dandim, Kapolres, dan OPD teknis lainnya. Pemda juga akan meminta kejelasan kuota BBM dari Pertamina, mengingat banyaknya kendaraan dari luar yang ikut mengakses BBM di Tanah Merah. Sementara data pasti jumlah pengguna hingga kini belum tersedia. Aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman komunitas Hilux L300 maupun Trek. Memang daerah kita ini daerah strategis, jadi semua transportasi maupun perkembangan pasti masuk di sini. Nah, sementara kita punya stok BBM di setiap SPBU ini kan tidak bertambah, sehingga semakin banyak orang masuk ke sini dengan kendaraan yang jelas pasti kurang. Terus ditambah lagi dengan memang sesuai hasil laporan mereka tadi bahwa ada oknum-oknum yang nakal menambah tangki yang sebenarnya mungkin kapasitas 60 liter ditambah sampai 100 liter. Akhirnya membatasi, mengurangi jatah yang lain. Selain itu, pemerintah akan menegaskan pengawasan di SPBU serta mencegah penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bupati menyebut, dugaan keterlibatan oknum tertentu masih berupa informasi awal dan akan dipastikan setelah Satgas terbentuk. Roni Omba mengajak seluruh supir untuk bersama menjaga situasi tetap kondusif dan mendukung upaya pemerintah bukan memprovokasi. Ia berharap semua pihak mentaati peraturan dan ikut menyelesaikan persoalan BBM secara bersama-sama. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS.
di tengah perkembangannya. Penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Aksi protes kelangkaan BBM subsidi dari para sopir angkutan umum di halaman Polres Bovendigul menilai penanganan aparat penegak hukum selama ini terlalu lamban, sehingga praktik penimbunan BBM oleh oknum tidak bertanggung jawab terus berlangsung dan merugikan masyarakat. Dalam isi surat tuntutan terbuka yang dibacakan para demonstran bahwa kelangkaan BBM bersubsidi terjadi akibat ulah oknum penimbunan yang tidak bertanggung jawab. Para sopir mengaku sudah muak karena persoalan ini berlangsung lama tanpa penanganan serius. Sehingga protes mereka tidak hanya ditujukan kepada pemerintah daerah dan DPRK, tetapi juga kepada pihak kepolisian yang dinilai kurang tegas dalam bertindak. Kompol Handoyo menyampaikan bahwa dirinya mendapat mandat dari Kapolres untuk menerima aspirasi para sopir. Ia berterima kasih atas penyampaian aspirasi dan komunitas Hilux, truk, dan angkutan umum lainnya, dan memastikan semua keluhan akan disampaikan langsung kepada Kapolres. Akan sama-sama kita duduk bersama. Salah satu tugas kepolisian adalah menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Bapak sekalian. Kami juga mohon bantuan dari Bapak sekalian apabila ada bukti lain, mungkin ada keterlibatan dari anggota kami, tolong kami diinformasikan, karena penyidikan terhadap anggota kami kan berbeda dengan sipil, karena kami punya program untuk menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh anggota kami. Kemudian kalaupun nanti orang sipil di sini, Handoyo menegaskan bahwa kepolisian akan mengambil langkah tegas terhadap praktik pengetapan dan penyalahgunaan BBM, terutama penjualan di atas harga ketetapan pemerintah. Polisi juga membuka ruang pelaporan apabila terdapat bukti keterlibatan oknum anggota internal, karena proses penyelidikan anggota berbeda dengan sipil dan memiliki mekanisme khusus. Setelah aksi ini, kepolisian bersama pemerintah daerah dan DPR akan duduk bersama menindaklanjuti semua tuntutan para demonstran. Wakapolres menambahkan bahwa BBM adalah penopang utama pergerakan ekonomi di Bovendigul, terutama transportasi kebutuhan pokok dari Merauke ke Tanah Merah, sehingga persoalan ini harus segera diselesaikan. Wakapolres meminta maaf jika pertemuan belum optimal dan berharap ke depan Kapolres dapat bertemu langsung dengan para supir untuk membahas penyelesaian secara terbuka dan efektif. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul menegaskan bahwa persoalan penyediaan air bersih untuk masyarakat distrik Firwage berada di luar kewenangannya. Menanggapi permintaan warga, Dinkes menyatakan telah mengarahkan pemerintah kampung untuk mengusulkan program air bersih melalui Forum Musrembang. Masalah lingkungan, termasuk kurangnya akses air bersih dan jamban keluarga, dinilai sebagai masalah utama yang mempengaruhi kesehatan masyarakat di Kampung Karuwage, Distrik Firwage.
Menyikapi hal ini, Dinas Kesehatan Bovendigul mendorong koordinasi yang lebih kuat antar pemangku kebijakan, mengingat penyediaan air bersih adalah wewenang Dinas PUPR, bukan Dinas Kesehatan. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Adolf Andatu, menyampaikan bahwa pihaknya sudah menjelaskan langsung kepada pemerintah kampung agar kebutuhan air bersih masuk dalam dokumen perencanaan resmi, sehingga pada musrembang tingkat kabupaten sebagai usulan dari kampung ke dinas terkait, terutama yang kita tahu bahwa ini adalah tanggung jawab dari Dinas PUPR. Adolf menambahkan bahwa persoalan tersebut menuntut koordinasi yang solid dari seluruh pemangku kebijakan, serta tingkat koordinasi yang harus sangat dibutuhkan, baik di pemerintah kabupaten dalam hal ini bupati sampai OPD lain yang punya kepentingan pelayanan langsung ke distrik dan ke kampung. Ya, kami sudah sampaikan ke masyarakat, terutama Bapak Kepala Kampung, bahwa bikin dalam perencanaan yang baik sehingga pada musrembang tingkat kabupaten itu sebagai usulan dari kampung ke dinas terkait, terutama ya kita tahu bahwa ini tanggung jawab daripada Dinas PUPR. Itu yang dapat kami sampaikan dalam pertemuan tadi dengan pemerintah kampung dengan Bapak Kampung di sini. Oke. Ini tingkat koordinasi yang harus sangat kita butuhkan, baik itu di pemerintah kabupaten dalam ini pemangku kebijakan, baik dari bupati sampai dengan tingkat kepada badan OPD yang lain yang punya kepentingan pelayanan langsung ke dalam distrik dan kampung. Kalau kita lihat tadi dari masalah yang ada, masalah lingkungan adalah masalah yang utama. Untuk itu peran dari pemerintah untuk membangun kampung, kita lihat bukan asal membangun rumah, tapi hal-hal yang penting seperti jamban keluarga itu berpengaruh sekali terhadap kesakitan masyarakat, terutama pada kasus-kasus tertentu di. Menurutnya masalah lingkungan menjadi tantangan terbesar di Karuwage dan berdampak langsung pada kondisi kesehatan masyarakat. Ia menekankan bahwa pembangunan kampung seharusnya tidak hanya terfokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga pada fasilitas dasar yang mendukung kesehatan masyarakat. Dinas Kesehatan berharap koordinasi lintas sektor dapat ditingkatkan agar kebutuhan dasar masyarakat, terutama air bersih dan sanitasi, bisa terpenuhi sebagai langkah penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat di distrik Viliwage. Tim Liputan, Bikul TV, Dedi melaporkan. Pemirsa, dokter anak terlibat langsung pada layanan kesehatan bergerak di Kampung Karuwage, Distrik Viliwage, mendesak peningkatan pemeriksaan tuberkulosis pada anak dengan metode mantok, mengingat tingginya angka TB dan sulitnya pengambilan sampel dahak dari pasien anak. Pelayanan kesehatan bergerak yang digelar di Bovendigul kembali menyoroti tingginya kasus tuberkulosis TBC pada anak. Dokter spesialis anak yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap eliminasi TBC, terutama karena angka kasus di daerah tersebut masih sangat tinggi dan mekanisme pemeriksaan pada anak selama ini dinilai belum efektif. Dokter spesialis anak yang terlibat langsung dalam kegiatan PKB, Dr. Tadea Odilia Tandi, mendesak dilakukannya peningkatan pemeriksaan TBC pada anak menggunakan metode Mantaux, bukan hanya mengandalkan pemeriksaan berbasis dahak seperti TCM, tes cepat molekuler yang selama ini menjadi standar. Ia menilai pemeriksaan TCM tidak ideal untuk pasien anak karena sulitnya pengambilan sampel dahak. Anak-anak tidak mampu mengeluarkan dahak seperti orang dewasa, sehingga sampel diperoleh seringkali hanya air liur. Kondisi ini menyebabkan hasil pemeriksaan dapat menunjukkan negatif palsu, sementara secara klinis anak sebenarnya mengidap TBC. Kalau saya sendiri, saya ingin eliminasi TB ya, itu harus lebih diperhatikan lagi karena untuk kita sendiri di daerah Bovendigul itu angka TB-nya itu sangat tinggi. Jadi sebenarnya tanpa kita harus melakukan pemeriksaan yang rumit seperti misalnya pengambilan dahak, itu susah sekali untuk anak karena anak sendiri tidak bisa untuk mengeluarkan dahak sama seperti kita orang dewasa. Jadi sebenarnya saya mengharapkan di puskesmas itu ada pemeriksaan yang sederhana seperti pemeriksaan Mantux ya, karena itu untuk scoring TB sendiri itu memiliki nilai yang tinggi. Jadi dengan adanya pemeriksaan Mantux, kemudian sudah jelas kontak TB, itu kita bisa langsung mendapatkan bahwa anak ini dia TBC atau tidak. Cuman kan kalau selama ini kan memang yang dilakukan adalah pemeriksaan TCM. Sementara kalau pemeriksaan TCM itu kan kita membutuhkan dahak ya. Dahak itu susah sekali buat anak. Jadi kadang
didapatkan hanya liurnya saja atau air ludahnya saja, akhirnya dapatnya negatif padahal sebenarnya anaknya. Menurutnya kombinasi kontak erat dengan penderita TBC ditambah lagi hasil mantau yang jelas dapat memberikan dasar diagnosis yang lebih akurat dibandingkan menunggu hasil TCM yang kerap tidak representatif untuk anak. Selain mendorong pemenahan pemeriksaan, Dr. Tadea juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan upaya pencegahan dari rumah. Kebersihan lingkungan, pola hidup sehat, dan pengurangan paparan asap rokok dinilai berperan besar dalam meningkatkan risiko penularan TBC maupun infeksi lain. Ia juga mengajak orang tua untuk tidak menunda berobat ketika anak menunjukkan tanda sakit. Baik, karena di sini banyak sekali yang sakit batuk bius ya, yang pasti kebersihan ya, kebersihan udara. Contohnya misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu yang merokok, jangan dekat-dekat dengan anak-anak karena itu sangat rentan sekali untuk menimbulkan penyakit infeksi paru-paru pada anak. Kemudian ya kebersihan dalam air ya, tapi sudah bagus di sini masyarakat yang saya lihat kebersihannya sudah sangat bagus ya. Nah, itu perlu ditinggalkan lagi supaya harus mandi 2 kali sehari, sikat gigi 2 kali sehari ya. Kemudian apa lagi ya? Ya intinya harus membawa anak ketika sudah ada keluhan untuk sakit itu harus segera diobati. Jadi jangan ditunggu-tunggu sampai anaknya sakit parah baru datang ke layanan kesehatan. Dan rajin ikut posyandu. Kalau ada pusling, posyandu harus. Melalui kegiatan PKB, tenaga kesehatan berharap temuan kasus dapat ditangani lebih dini dan sistem pemeriksaan TBC pada anak di Bovendigul dapat ditingkatkan agar target eliminasi TBC dapat diwujudkan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika.
Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Keterbatasan stok obat anak menjadi tantangan serius dalam pelayanan kesehatan bergerak yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul. Hal ini diungkapkan langsung oleh dokter spesialis anak, Dr. Tadea Odelia Tandi, usai melakukan pelayanan kesehatan bergerak di Kampung Karuwage, Distrik Firwage. Meski menghadapi kendala kurangnya variasi obat anak dalam pelayanan kesehatan bergerak di Kampung Karuwage, Distrik Firwage, tim medis berupaya maksimal menyesuaikan pengobatan dengan stok yang ada. Dalam keterangannya, Dr. Tadea menjelaskan bahwa kebutuhan obat pada pasien anak lebih kompleks dibandingkan pasien dewasa, sehingga ketersediaan jenis obat sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengobatan. Ia menjelaskan bahwa untuk anak-anak sendiri obatnya agak sedikit lebih rumit daripada orang dewasa, dan diharapkan lebih banyak lagi varian obat karena penyakit yang didapat pengobatannya bervariasi. Walaupun masih terbatas, tapi masih bisa dikondisikan dengan obat-obat yang ada. Ya baik, memang kalau untuk obat-obatan ya kalau untuk saya pribadi untuk anak, memang kan kalau anak itu obat-obatannya agak sedikit lebih rumit ya daripada orang dewasa ya. Memang saya harapkan lebih banyak lagi varian obat karena penyakit yang didapat ya pengobatannya bervariasi ya, tapi memang ada beberapa yang belum ada ya obatnya, jadi tapi masih bisa dikondisikan dengan obat-obat yang ada. Meskipun menghadapi keterbatasan, tim medis tetap berupaya memberikan pelayanan terbaik dengan menyesuaikan penata laksanaan dan pengobatan berdasarkan stok yang tersedia agar pasien tetap memperoleh penanganan optimal. Pelayanan kesehatan bergerak di Kampung Karuwage merupakan upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul untuk menjangkau wilayah terpencil dan memastikan masyarakat mendapat pelayanan kesehatan secara langsung. Kegiatan ini diharapkan terus ditingkatkan, termasuk dari sisi kelengkapan obat, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, dalam kegiatan pelayanan kesehatan bergerak di Kampung Karuwage, Distrik Firwage, dokter spesialis anak yang terlibat langsung menyatakan bahwa hanya pasien anak dengan penyakit tuberkulosis yang mendapat penanganan lanjutan. Dalam kegiatan pelayanan kesehatan bergerak yang digelar di Kampung Karuwage, Distrik Firwage, dokter spesialis anak yang terlibat langsung dalam pelayanan tersebut menyampaikan bahwa seluruh pasien anak yang diperiksa hanya satu pasien dengan penyakit tuberkulosis (TBC) yang ditetapkan untuk mendapatkan penanganan lanjutan, sedangkan lainnya hanya penyakit biasa. Dokter spesialis anak Dr. Tadea Odelia Tandi menjelaskan bahwa sebagian besar keluhan kesehatan anak yang ditemukan bersifat umum dan tidak memerlukan tindak lanjut lebih jauh. Namun berbeda dengan kasus TBC pada salah satu anak yang memerlukan penanganan serius dan pemantauan ketat hingga tuntas. Ia juga mengungkapkan anak yang ditemukan kasus TBC ini harus di follow up betul apakah memang dia Scrofulloderma TB atau bukan. Kalau memang dia Scrofulloderma TB, dia harus segera minum obat TBC atau obat paket. Hanya satu sih tadi ya, yang TBC saja. Tapi kalau yang lain-lain cuman penyakit-penyakit biasa saja. Cuman TBC saja yang memang kita harus follow up betul apakah memang dia Scrofulloderma TB atau bukan. Kalau memang dia Scrofulloderma TB, dia harus segera minum obat TBC, obat paket.
Ia menegaskan bahwa identifikasi dini dan ketepatan diagnosis menjadi kunci dalam penanganan kasus TBC, terutama pada anak. Jika benar terkonfirmasi sebagai Scrofuloderma TB, TBC kulit, maka pasien harus segera mendapatkan penanganan standar dengan terapi obat paket. Dengan temuan kasus ini diharapkan pemantauan dan pengobatan berkelanjutan dapat dilakukan secara konsisten untuk mencegah komplikasi dan memastikan kesembuhan anak pasien. Program pelayanan kesehatan bergerak di Karuwage menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah pedalaman, termasuk pemantauan penyakit menular seperti TBC pada anak. Tim Liputan, Dikul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan bersaudara dong semua, Dr. Saudi Johnson, selaku dokter umum yang turut dalam pelayanan kesehatan bergerak di Kampung Karuwage, Distrik Viriwage, mengungkapkan bahwa penyakit kulit dan kudis masih mendominasi keluhan kesehatan masyarakat setempat. Selain itu, banyak juga warga yang mengeluhkan nyeri otot dan sendi yang diduga terkait aktivitas nomaden dan peningkatan asam urat. Dalam pelayanan kesehatan bergerak yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul di Kampung Karuwage, dokter umum yang bertugas menyatakan tidak ada warga yang memerlukan penindakan lanjut medis. Meski demikian, penyakit kulit, kudis, dan keluhan nyeri otot seperti sendi akibat aktivitas nomaden masih banyak ditemukan pada masyarakat. Saat ditemui usai pelayanan, Dr. Saudi Johnson mengatakan, dari hasil pelayanan kepada masyarakat Karuwage, ditemukan kebanyakan rata-rata penyakit kulit atau kudis. Ia menambahkan keluhan nyeri otot dan sendi juga cukup banyak ditemukan pada warga. Kondisi tersebut diduga dipengaruhi pola hidup masyarakat yang cenderung berpindah-pindah. Meski sejumlah keluhan ditemukan, Dr. Saudi memastikan tidak ada warga yang memerlukan penindakan medis lanjut. Seluruh pasien dapat ditangani di lokasi pelayanan dengan pemberian obat dan konsultasi kesehatan. Kampung Karuwage dari hasil pemeriksaan hasil pelayanan kami tadi kebanyakan rata-rata tuh penyakit kulit ya, penyakit kulit kudis kalau bahasa awamnya. Kemudian ada juga karena di sini aktivitas masyarakat yang nomaden mungkin banyak mengeluhkan sakit-sakit badan, sakit badan, sakit otot, sama sendi-sendinya, kemudian juga kadar asam uratnya banyak yang meningkat. Saudi juga menambahkan selain mendominasi keluhan penyakit, temuan lapangan juga mengungkap pola kebiasaan hidup masyarakat yang belum mendukung kesehatan, terutama pada aspek kebersihan diri. Minimnya sumber air bersih di wilayah ini berdampak pada kebiasaan mandi warga. Ia menegaskan bahwa peningkatan kesadaran masyarakat terhadap peningkatan pola hidup bersih dan sehat menjadi langkah mendesak dalam mencegah penyakit kulit dan mendorong kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Ya, itu sudah pasti. Penerapan CHBS sangat bisa kita lihat di sini karena sumber air mungkin di sini tidak ada ya. Terus tadi sempat saya tanya juga ke beberapa masyarakat, mereka itu tidak menggunakan sabun untuk mandi, jadi hanya menggunakan air dari kali saja, air sungai. Pelayanan kesehatan bergerak di Karuwage menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk menjangkau wilayah terpencil dan memastikan setiap warga mendapatkan layanan kesehatan tanpa hambatan geografis. Upaya edukasi kesehatan akan terus dilakukan bersamaan dengan penanganan medis demi menekan kasus penyakit yang sering berulang di wilayah pedalaman. Tim Liputan, Dikul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan bersaudara dong semua, tingginya antusiasme masyarakat Kampung Karuwage terhadap pelayanan kesehatan bergerak justru mengungkapkan deretan masalah mendasar yang selama ini mereka hadapi. Kedatangan tim pelayanan kesehatan bergerak di lapangan disambut dengan banyak keluhan dan pasien yang membutuhkan pertolongan, menunjukkan betapa besar kebutuhan akan akses kesehatan di wilayah terpencil ini. Pelayanan kesehatan bergerak yang digelar di Kampung Karuwage, Distrik Viriwage, kembali membuka fakta memprihatinkan terkait kondisi kesehatan lingkungan masyarakat. Setelah tim medis tiba di lokasi, banyak temuan mencolok terungkap, mulai dari antusiasme tinggi warga untuk mendapatkan pelayanan dokter hingga besarnya jumlah keluhan penyakit yang mereka sampaikan. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul, Adolf Andatu mengungkapkan, banyak antusiasme besar masyarakat sebenarnya menunjukkan adanya kebutuhan kesehatan
yang selama ini tidak terpenuhi, khususnya di Kampung Karuwage yang merupakan salah satu daerah yang terjauh dari pusat pelayanan kesehatan, sehingga tingkat kepedulian masyarakat terhadap pelayanan dokter sangat tinggi dan keluhan-keluhan masyarakat terhadap sakit sangat banyak. Namun di balik tingginya kebutuhan pelayanan medis, tim juga menyoroti masalah mendasar yang berhubungan dengan sanitasi dan lingkungan sehat. Menurut Adolov, peran pemerintah daerah dan lintas sektor sangat diperlukan untuk memastikan lingkungan masyarakat mendukung kesehatan, khususnya air bersih, kamar mandi, jamban, WC, dan rumah sehat bagi penduduk di Kampung Karuwage. Terima kasih untuk teman-teman. Ini kalau kita lihat Bovendigul wilayah yang terjauh juga, yang mana pedalaman kita khususnya di Karuwage. Setelah kami datang, banyak hal yang kami temukan di masyarakat sini, yang mana tingkatan kepedulian mereka terhadap pelayanan dokter langsung di lapangan, itu yang kita lihat, antusias masyarakat banyak, dan keluhan-keluhan dari masyarakat terhadap sakit, kita mendapatkan cukup banyak pasien di sini. Yang berikut yang perlu kami lihat adalah peran pemerintah daerah terhadap lingkungan, khususnya dalam hal ini air bersih, kamar mandi, jamban, WC, dan rumah sehat bagi penduduk kita di Kampung Karuwage. Ia juga mengungkapkan melalui pelayanan kesehatan bergerak ini, Dinas Kesehatan telah melakukan pendataan peta kampung serta pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat. Dari hasil pemetaan, ditemukan minimnya ketersediaan sarana air bersih dan jamban keluarga yang menjadi salah satu faktor tingginya kasus penyakit di masyarakat. Pelayanan kesehatan bergerak di Karuwage kembali menjadi pengingat bahwa tantangan kesehatan di wilayah pedalaman bukan hanya soal ketersediaan tenaga medis dan obat, tetapi juga menyangkut kondisi lingkungan yang layak untuk mendukung kesehatan jangka panjang. Program PKB diharapkan tidak hanya menjadi solusi sesaat, tetapi membuka jalan bagi peningkatan intervensi pemerintah dalam pembangunan sanitasi dan fasilitas kesehatan dasar di kampung-kampung terpencil. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen, Gubbagenep, Gubbagenep, Nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saferia Dunggiop mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.